Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Wal wafatu billah wa rahmatullah. Alhamdulillah, di kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa bermajlis kembali, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, berkaitan dengan ilmu lughah al-'am. Sebelum itu, kita prosesi terlebih dahulu, mohon yang dipanggil namanya bisa konfirmasi. Ya, Lu'lu Fatimah Zahra, Hadirah Ustaz. Alicia Putri, tadi ke memang belum masalah ya. Ustari Puji Astuti, Hadirah Ustaz. Abdi Aulia Al-Fajari, Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila, Abidah Rahmah, Hadirah Ustaz. Gifar Azka Mumtaza, Hadir Ustaz. baik. Berlian Nurani, Hadirah Ustaz. Arisatun, Hadirah Ustaz. Atika Rahmah, Hadirah Ustaz. baik. Eka Lutfia, Hadirah Ustaz. baik. Siti Sa'idah, Hadirah Ustaz. Nur Ain Wison, Hadirah Ustaz. Adkiya Miftahul Rizki, Hadirah Ustaz. Ahyan Nur Faza, Hadirah Ustaz. Muhammad Syafri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasin, Hadir Ustaz. Sofi Aulian Nisa, Hadirah Ustaz. An-Nazla Fauzan, Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Najwa Lupita, Hadirah Ustaz. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Imran Waila Kombi, Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman, Hadirah. Zahra, Hadirah. Apa Ustaz Nabila Salsabila hadirah Ustaz. Sudah semua? Oke, sudah semua. Alhamdulillah. Baik, berkaitan dengan tugas ya. Mana ada tugas itu nanti sepertinya kita pending dulu tugasnya, nanti bisa kita buatkan form saja nanti ya, untuk pengisian tugas ya. Kemarin tugasnya adalah mencari fonem ya, membandingkan kata yang memiliki bunyi yang sama dan mencari fonemnya apa saja. Ya, insyaallah itu supaya efektif, mungkin kita akan ganti dengan pengisian form nanti ke depan insyaallah. Tapi mudah-mudahan untuk istilah-istilah yang ada dalam kajian fonologi ya, fonologi itu mudah-mudahan semuanya sudah bisa difahami apa beda antara fonetik dan fonologi, masing-masing sudah bisa membandingkan seperti itu. Baik, selanjutnya insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai ya, beberapa cabang ilmu linguistik. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang
bunyi-bunyian, entah itu yang ada dalam kajian fonetik maupun kajian fonologi, maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang ini, sorof. Ya, kita akan membahas tentang sorof. Ya, baik. Dan kalau sorof, alhamdulillah mungkin rata-rata sudah pada paham semua. Maka di kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik saja, kita akan murojaah. Ya, murojaah sambil mungkin kita tengok kembali apa yang sudah kita pelajari ya dulu mungkin di pondok atau dimanapun itu, dan ada mata kuliah tersendiri kan, sorof juga ada mata kuliahnya, maka kita tidak membahas materi-materi yang ada dalam sorof, kita memperkenalkan apa itu sorof dalam kajian linguistik. Baik, ketika kita berbicara tentang sorof, maka dalam bahasa linguistiknya itu disebut dengan apa? Morfologi, ya, morfologi. Enggak perlu. Nah ini, morfologi. Ya, kalau dalam bahasa linguistiknya, yang mana istilah morfologi ini merupakan kata hasil serapan dari bahasa Inggris, ya, morfologi. Ya, yang artinya apa? Yang artinya itu ilmu tentang bentuk kata, word form. Ya, kalau misalkan kita lihat dalam bahasa Indonesia pun sama maknanya, ya, ilmu tentang bentuk kata. Sedangkan ketika kita berbicara tentang istilah morfologi dalam bahasa Arab, kita mengenai beberapa istilah untuk memadankan atau untuk mewakili istilah morfologi. Yang mungkin istilah ini lebih masyhur bagi mereka yang memang fokus di pembelajaran bahasa Arab. Nah, morfologi dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu sarf atau ilmu nizam as-sarfi, yang mana ini mempunyai nama lain adalah ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq, istaqqa yashtaqu. Ya, itu menurunkan aslinya. Kalau nama lainnya adalah ilmu nizam as-sarfi. Apa maksud daripada ilmu nizam as-sarfi atau ilmu istiqaq ini? Ilmu istiqaq ini merupakan sebuah ilmu yang di dalamnya itu membahas tentang perubahan bentuk kata menjadi bermacam-macam bentuk. Dari satu kata menjadi macam-macam bentuk kata. Tentu untuk apa? Lihusuli ma'anin mukhtalifah, untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Ya, jadi perubahan bentuk kata. Setelah mungkin di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang suara. Ini yang itu merupakan unsur terkecil daripada unsur-unsur bahasa. Kemudian bunyi tersebut ya, disusun sedemikian rupa pada akhirnya membentuk sebuah kalimat, sebuah kata. Nah, jadi ya, apa yang dibahas di pembahasan sorof itu ya membahas tentang perubahan kata itu sendiri. Artinya dari satu kata akar satu kata itu nanti bisa berubah menjadi beberapa bentuk yang tentunya ketika itu berubah bentuknya akan memberikan makna yang berbeda dari kata dasarnya. Dari kata apa? Dari kata akarnya, seperti itu. Ya, sebagai contoh dari kata ba nanti menjadi kitab, nanti menjadi maktab, nanti menjadi katib, uktub. Ini muktabnya apa artinya? Maktub. Ya, yang ini semua yang masuk dalam pembahasan kajian apa? Sorof. Ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi salah satu sebab ya mengapa bahasa Arab itu menjadi bahasa yang amat kaya akan kosakata, salah satunya karena dikenal ilmu istiqaq.
Ya, ilmu istiqomah. Maka bahasa Arab ini memiliki istilahnya pabrik kata yang uniknya. Tadi istiqomah tadi. Dari satu akar kata, ya, kita bisa membuat berbagai bentuk kata, berbagai macam kata, tentunya dengan makna yang berbeda, tetapi di sana tetap mesti ada hal yang menjadikan kata-kata tersebut atau kata-kata turunan tersebut itu menjadi saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Nah, kita bahas ini dulu saja. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi makna sorof secara bahasa Arab ya, itu at-taghyir, at-tasrif fil lughah at-taghyir. Ya, perubahan. Itu sorof. Sarafallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala merubah hati mereka. Ya, artinya sorof itu merubah secara bahasa fil lughah. Nah, ketika kita berbicara tentang sorof secara istilah, sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, artinya ini merupakan perubahan satu akar kata menjadi bentuk yang beragam untuk mencapai makna yang dikehendaki, yang makna tersebut itu tidak dapat dicapai, tidak dapat diraih tanpa adanya tasrif tersebut, tanpa adanya perubahan tersebut. Sebagai contoh di sini kata nazala itu artinya telah turun. Ya. Kemudian ditambahkan hamzah di awal sebelum huruf nun jadi anzala. Ya, ketika ditambahkan anzala seperti itu tentu memberikan makna yang beda dengan kata sebelumnya. Ya, anzala itu telah menurunkan. Telah turun dan menurunkan tentu maknanya berbeda walaupun masih ada hubungannya, sama-sama turun tapi beda. Ya, telah menurunkan seperti itu. Yang satu fi'il muta'addi, yang satu fi'il lazim misalnya. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini pembahasan sorof, kita akan bahas tentang nahwu, cuman perlu kita bedakan juga. Apa beda antara sorof dan nahwu? Atau nanti bahasa linguistiknya adalah sintaksis. Fokusnya apa? Terkadang kalau misalkan kita lihat beberapa orang itu mendefinisikan atau menjadikan dua ilmu ini menjadi satu ilmu yang sama. Padahal ini dua ilmu yang berbeda. Ada nahwu sorof. Nahwu sorof seolah-olah ini satu kesatuan. Padahal ini dua disiplin ilmu yang berbeda walaupun masih dalam tataran kajian ilmu bahasa. Nah, ilmu sorof atau morfologi ibaratnya kita itu fokus pada satu bata. Bata itu kata ya, misalkan ini bata ya. Ini bata. Ya, bata ini kata ibaratnya. Nah, ibaratnya gimana? Sorof itu membahas struktur internal kata. Struktur internal artinya misalkan kalau ini bata ya, supaya bisa menjadi bata ini apa saja kandungannya. Oh, misalkan ada tanah liat, kemudian dicampur dengan air di situ. Setelah itu mungkin dibakar, dikeringkan dan lain sebagainya. Artinya fokus membahas satu kata saja, membahas struktur internal kata dan perubahannya. Artinya ini bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain sebelum masuk dalam sebuah kalimat atau jumlah. Misalkan di sini pembentukan kata masjid. Oh, ini masjid ini ibarat bata ini. Nah, sebelum menjadi masjid ini, kita bedah dulu kok bisa ini yang muncul kata masjid ini asalnya dari mana ini. Nah, dibedahlah mungkin dari sisi hurufnya, dari sisi penambahan hurufnya dan lain sebagainya. Ini fokus yang dibahas dalam pembahasan ilmu sorof. Nah, kalau kita berbicara tentang yang dibahas dalam pembahasan ilmu nahwu atau sintaksis, ini bukan lagi membahas tentang satu bata saja. Tetapi yang dibahas adalah ketika bata tersebut disusun, pada akhirnya menjadi sebuah
tembok misalkan. Nah, tembok ini ibarat sebuah kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab ya. Artinya membahas jabatan kata atau perubahan harokat akhir kata. Yang dibahas lagi itu bukan masjid, kata masjid itu sendiri, tetapi bagaimana kita membaca kata masjid tersebut. Apakah dibaca masjidi, masjidu, masjidah. Nah, itu dalam pembahasan ilmu nahwu. Dan sebagian ulama mengatakan as-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Ya. Sesungguhnya ilmu sharaf adalah induk segala ilmu, sedangkan ilmu nahwu adalah babahnya. Artinya ini memang dua kesatuan ilmu dasar ya. Ketika seseorang ingin memahami struktur dalam bahasa Arab, struktur tata bahasa, itu wajib mempelajari dua rumpun ilmu bahasa ini. Dan dua-duanya, imma itu ilmu sharaf atau ilmu nahwu, dua-duanya itu masuk dalam qawaidul lughah, tata bahasa Arab, seperti itu. Baik, nah, sebelum kita lanjut kita balik ke sini. Nah, apa saja kata tersebut kan banyak nih dalam bahasa Arab jenisnya. Aqsamul kalimah kan ada berapa? Ada 3 ya kan, ada isim, fi'il dan harf. Ya kan? Mana saja yang bisa masuk dalam ranah pembahasan atau ruang lingkup pembahasan sharaf, maka itu tidak semuanya. Ada 2 saja yang bisa yang bisa dijadikan dalam pembahasan ilmu sharaf. Yang pertama adalah isim mutamakin. Isim mutamakin. Apa isim mutamakin? Atau isim yang bisa ditasrifkan. Ismul ladhi yansarif. Atau isim mu'rab. Isim mu'rab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fi'il mutasarrif. Bukan fi'il jamid. Jadi yang bisa masuk dalam pembahasan ilmu istiqaq itu cuma 2, isim mutamakin dan fi'il mutasarrif. Adapun huruf, isim mabni dan fi'il jamid itu tidak bisa ditasrifkan. Makanya ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Al-Ghulayain, Jami'ut Turus ya, huruf dan yang menyerupainya. Imma itu isim mabni atau fi'il jamid itu tidak memiliki tasrif, maka tidak masuk dalam kajian morfologi. Kalau misalkan kita lihat salah satu penyebab ya, mengapa sebuah isim itu menjadi mabni, mengapa sebuah fi'il itu menjadi fi'il jamid, itu dikarenakan tasyabuh bil harfi. Dikarenakan ya, ada sebab-sebab yang dia istilahnya menyebabkan dia itu tasyabuh bil harf. Ada keserupaan dengan huruf ma'ani ya, bukan huruf mabani, huruf ma'ani. Yang itu nanti silahkan bisa diperdalam lagi berkaitan dengan ini di Alfiyah ya. Kemudian ada istilah morfem. Morfem. Morfem itu dalam kajian morfologi ini merupakan satuan bahasa yang terkecil yang maknanya itu relatif dan tidak dapat dibagi. Ini contohnya gini, dalam bahasa Indonesia ya ada ke, ada dua. Ke ini morfem namanya. Ke itu tambahan, awalan ya. Nah, ini merupakan tambahan kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, huruf-huruf bermakna, sebagaimana contohnya huruf jar, huruf jazm, huruf nasab, itu merupakan morfem yang berfungsi secara gramatikal. Nah, ini ada tiga jenis morfem dalam bahasa Arab. Artinya yang pertama morfem bebas. Morfem bebas itu yang dia dapat berdiri sendiri. Ya contohnya kosakata biasa, kata alimun, kata kitabun, kata qalamun. Kemudian morfem terikat, artinya morfem ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia bisa bersambung dengan morfem lain. Contoh di jamak muannas salim ya. Tambahannya diakhirkan ada ad, hamzah, alif dan ta. Muslimatun, maka atun itu morfem terikat karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan jamak mudzakkar salim muslimuna,
Maka una, ya, una itu merupakan jamak mudzakkar morfem terikat. Atau ta awalan fi'il dari fi'il madhi, fi'il fi'il mudhari, ya, yaf'alu, taf'alu. Maka huruf ya, ta, hamzah, af'alu, naf'alu itu merupakan morfem terikat. Karena apa kok dinamakan dengan morfem terikat? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabungkan dengan morfem lain seperti itu. Kemudian ada namanya morfem zero atau morfem salib. Maksudnya gimana? Tidak diucapkan, juga tidak ditulis, tetapi ada di situ. Tersembunyi. Contohnya dhamir mustatir. Contoh huwa, bukan huwa. Contohnya dhahaba. Dhahaba. Ini kan di situ ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa ya? Dhamir mustatir. Maka tapi mana? Ya, tidak diucapkan juga tidak ditulis, tapi ada di situ. Begitu juga harokat muqaddarah, ja'al Mustafa. Mustafa di sini kan di situ kalau fa'il itu kan harokatnya dhammah. Tetapi karena dia termasuk dari termasuk dari i'rab, yang i'rabnya itu adalah harokat muqaddarah, dhammah muqaddarah. Annahu minal maksuri, ya, rumah maksuri. Seperti itu. Dua fungsi utama morfem tadi, fungsi morfologis, ya, untuk menentukan waktu yang pertama, ya, tanpa waktu. Contoh mudarris, isim itu kan yang tidak terikat dengan waktu. Kalau fiil terikat waktu, sudah paham semua, ya. Fungsi sintaksis misalkan, artinya morfem tersebut itu hanya muncul dalam tarkib. Contoh apa? Ada wajar, ada wad istifham, ada wad istisna, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Bahwasanya kata dan jumlah atau kata dan kalimat itu fungsinya berbeda, ya, atau pembahasannya berbeda. Nah, kita balik ke sini. Baik, dalam kajian shorof itu ada beberapa hal yang perlu kita fahami, istilah-istilah yang perlu kita fahami. Ada istilahnya wazan. Wazan itu apa? Ditanya misalkan, Ustaz, wazan itu apa? Ya. Wazan itu apa? Ada yang bingung, wazan apa ya wazan? Maka bisa kita katakan wazan itu merupakan pola atau rumus baku. Itu wazan. Nah, kalau mauzun itu kata yang ditimbang. Seperti contoh gini, ya. Wazan fa'ala. Wazan fa'ala itu merupakan pola dasar atau rumus baku yang digunakan untuk mengukur dan membentuk kata-kata yang dibentuk atau mauzun dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, kata-kata itu yang artinya menulis itu merupakan mauzun yang mengikuti pola wazan fa'ala. Contoh yang lain, misalkan kata alima itu merupakan mauzun yang mengikuti wazan fa'ila. Contoh yang lain, misalkan apa? Istaghfara itu merupakan mauzun dalam bahasa Arab yang dia mengikuti wazan istaf'ala. Akrama itu merupakan mauzun yang mengikuti wazan af'ala. Dan ini banyak, ya, nanti bagi yang sudah mempelajari shorof tentu tahu wazan imma itu di fi'il thulathi mujarrad, ya, fi'il thulathi mazid, ya, fi'il thulathi mujarrad ya ada berapa? Ada 6 wazan, ya. Kemudian fi'il thulathi mazid biharfin, ada fi'il thulathi mazid biharfain, ada fi'il thulathi mazid bi thalathati ahrufin. Kemudian juga ada fi'il rubai mujarrad, rubai mazid. Belum nanti di pendapat yang lain di sana ada fi'il khumasi, sudasi, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan yang dibahas adalah berkaitan dengan wazan-wazan dalam bahasa, dalam kaidah-kaidah yang ada dalam pembahasan shorof seperti itu. Nah, ini contoh kata kataba tadi, ya. Kataba.
Dan di sini ya wazan fa'ala nanti ini dibedah lagi. Maka di sini nanti kita akan kenal istilahnya fa fi'il, kemudian ain fi'il dan lamul fi'li. Ya, setiap huruf asli dalam kata kerja disejajarkan dengan pola dasar fa'ala, dan ini nantinya ini mudah bagi kita untuk mengidentifikasi mana huruf asli, mana huruf tambahan. Ya, misalkan kata istaghfara. Istaghfara itu merupakan fi'il thulathi mazid. Thulathi mazid dengan berapa huruf? Bithalathati ahrufin kalau nggak salah ya. Ada ali, hamzah, kemudian huruf sin, dan huruf ta. Huruf aslinya apa? Ghafara. Maka ghafara nanti ada fa fi'il, ain fi'il, dan lamul fi'il. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Ini sudah paham semua insyaAllah ta'ala. Ya, kaitan dengan sorof. Kaitan dengan wazan dan mauzunnya. Kenapa kok wazan itu penting? Nanti akan kita bahas mengenai apa? Akan kita bahas mengenai istilahnya apa itu? Tahapan-tahapan pembelajaran sorof akan kita bahas. Kenapa kok kita mengetahui wazan terus menghafalnya itu penting? Ya, seperti itu. Nanti kita bahas. Baik, kemudian yang kedua istilah tasrif. Tasrif. Ilmunya namanya sorof, prosesnya namanya tasrif. Makanya bisa dibedakan ya. Beda antara sorof dan tasrif. Kalau sorof itu ilmunya itu sendiri, kalau tasrif itu adalah proses perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, dan ini ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, kami nanya kepada mahasiswa itu di yang kelas asrama, apa beda antara tasrif lughawi dan tasrif istilahi? Kalau tasrif istilahi itu pokoknya yang yang ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kalau tasrif lughawi itu dari atas ke bawah. Itu mungkin ajaran dari para ustadznya. Nah, itu mungkin untuk mempermudah penjelasan, tetapi nggak ilmiah itu penjelasan. Karena tasrif istilahi ya kita bisa nulis juga dari atas ke bawah. Tasrif lughawi juga kita bisa tulis dari kanan ke kiri. Ya, tidak ada patokannya. Mungkin dia hanya melihat dari satu kitab, sistematika yang ada dalam sebuah kitab, sehingga menjelaskannya seperti itu supaya mudah. Nah, apa beda antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi? Nah, di sini. Nah, kalau tasrif istilahi itu merupakan perubahan bentuk kata berdasarkan jenis katanya. Jenis kata. Jadi bentuk jenis kata itu kan banyak nanti. Ya, dia ada isim, dia ada fi'il, isim pun macam-macam, ya toh? Ada isim masdar, ada isim maf'ul, ada isim fa'il, ada isim makan, ada isim zaman. Belum fi'il, nanti fi'il ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada gimana kalau misalkan didahului oleh huruf nahi, dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan bentuk kata berdasarkan jenis katanya. Nah, kalau tasrif lughawi, ya dia biasanya kalau di kitab, terutama di kitab al-amthilah atau tasrifiyah, itu kan biasanya kalau tasrif istilahi ini, ya ini kan disajikannya secara horizontal, ya kan, dari kanan ke kiri seperti itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, ya fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Fatah yaftahu fathan wa maftahan, dan seterusnya. Ya, ini tasrif istilahi. Kalau tasrif lughawi yang gimana? Tasrif lughawi itu perubahan bentuk kata berdasarkan pelakunya. Dan ini bisa di fi'il Kalau pelaku berarti identik dengan apa? Identik dengan fi'il, walaupun di sana juga ada yang isim, iyyaka, iyyakum, dan lain sebagainya. Iyyahu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pelaku, artinya di sini berkaitan dengan dhamir.
Domir bahasa Arab, nah ini wajib dihafal ya. 14 domir, huwa humahum, ya humahunna, dan seterusnya sampai ana nahnu. Nah, ini tasrif lughawi, dan biasanya di kitab, terutama kitab al-amthilah at-tasrifiyah, cara penyajiannya itu disajikan dalam dalam bentuk yang vertikal dari atas ke bawah seperti itu. Nah ini tasrif istilahi, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Banyak isim makan, isim zaman. Nah, perpindahan dari asal masdar atau fi'il madhi ke bentuk yang lain yang berbeda-beda karena menghendaki makna yang khusus. Kenapa kok masdar dan fi'il madhi? Karena di sana ada beberapa pendapat ya. Asal muasal kata dalam bahasa Arab yang isim mustaqqah itu asal dari mana? Pertanyaannya dari masdar atau dari fi'il. Maka ada sebagian ulama yang yang menyatakan kalau misalkan asal muasal kata isim isim kata-kata yang bisa ditasrifkan dalam bahasa Arab itu berasal dari isim masdar. Ada juga yang mengatakan, oh enggak, bukan dari masdar, tapi dari fi'il madhi. Monggo mau ikut madhab yang mana? Yang memudahkan saja. Ya, dua-duanya mempunyai hujah masing-masing, mempunyai tadlil, dilalah masing-masing seperti itu. Makanya namanya masdar. Masdar itu kata dasar. Ya, seperti itu. Dan tasrif lughawi ini siapa pelakunya? Ya, siapa pelakunya? Dalam istilah bahasa Arab, dhamir itu terbagi menjadi 3. Ada dhamir mutakallim, ada dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Dhamir mutakallim itu cuma ada 2, ya, ana dan nahnu. Kemudian dhamir mukhatab itu ada 6, apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian dhamir ghaib itu juga ada 6, wa huma hum, ya huma kunna. Maka ini mufrad huwa, ini huma, ini hum, ya huma hunna. Kalau mukhatab ya anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Dan kalau mufrad ya cuma 2, ana itu cuma sendiri, nahnu itu bisa berdua dan lebih dari 2. Ini makanya kenapa kok hafalan itu penting ya dalam tasrif ini, karena banyak hal yang perlu dihafal. Baik, ketika kita berbicara tentang wazan itu akan mudah diaplikasikan dalam mauzun ketika fi'il huruf-huruf yang huruf-huruf yang dikandung oleh kata tersebut itu merupakan fi'il sahih, bukan huruful illah. Maka kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun wa dhaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun maktabun. Fatah yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Itu akan mudah ketika hurufnya huruf yang sahih. Artinya huruf sahih itu huruf selain apa? Selain huruful illah. Nah, gimana kalau misalkan salah satu dari 3 pembentuk kata, fa fi'il, ain fi'il, dan lamul fi'il ini merupakan huruf illah ketika kata mengalami sakit. Huruf illah itu huruf penyakitnya ada alif, wawu, dan ya. Artinya ketika salah satu dari huruf fa fi'il, ain fi'il, dan lamul fi'il itu mengandung kata salah satu huruf ini, 5 itu fa fi'ilnya, lam ain fi'ilnya atau lamul fi'ilnya, maka itu tidak bisa mengikuti pola standar dengan mulus. Kenapa? Karena kehadiran huruful illah. Nah, supaya bisa kita ubah, maka apa? Perubahan tersebut disebut dengan i'lal.
menyebabkan perubahan khusus yang disebut dengan huruf i'lal. I'lal itu perubahan, pengobatan. Artinya kita bedah. Ya, seperti itu. Nah, di dalam huruf-huruf yang ada dalam kata-kata dalam bahasa Arab itu ada sahih ya. Sahih itu yang tidak mengandung huruf illah, dan ini bisa kita mauzunnya itu bisa kita aplikasikan sesuai dengan wazannya. Kemudian ada huruf mu'tal. Huruf mu'tal ini ya salah satu dari huruf yang terkandung dalam kata tersebut itu merupakan huruful illah. Nah, kalau misalkan huruful illah nanti itu bisa merubah apa yang kita tasrifkan itu kadang berbeda bentuknya dengan wazannya seperti itu. Nah, ini kita bahas tadi ya. Objek kajiannya ya, apa yang bisa diubah. Nah, masuk kajian sorof ada isim mu'rab, kata benda yang bisa diubah, dan fi'il mutasarrif, kata kerja yang bisa berubah. Yang tidak dibahas kajian apa? Ada isim mabni, fi'il jami, dan huruf. Ini nggak masuk dalam kajian sorof. Urgensinya, salah pola, salah makna. Betul dalam bahasa Arab. Ketika kita menerapkan sebuah wazan, sebuah mauzun, mengikuti sebuah wazan, tetapi polanya itu salah, ya tentu akan memberikan makna yang berbeda. Ya, kata ghafara itu kan terdiri dari fa fi'ilnya huruf ghain, fa ain fi'ilnya huruf fa, lamul fi'ilnya huruf ra. Nah, ini nanti bisa berubah, ditasrifkan menjadi jenis kata yang lainnya, menjadi isim, sifat misalkan istighfar, meminta ampun. Jadi ghafir, pengampun. Ghafur, maha pengampun. Nah, artinya ketika kita salah saja dalam menambahkan sebuah huruf atau mengurangi sebuah huruf, atau hanya misalkan harokatnya saja, nah, itu kadang bisa membentuk kata dengan makna yang berbeda. Artinya kesalahan dalam pembentukan kata ini akan berakibat pada kesalahpahaman arti saat kata tersebut itu disusun dalam sebuah kalimat seperti itu. Ya. Nah, jejak sejarah dan sumber ini bersamaan dengan apa yang kita bahas mungkin di pembahasan muqaddimah muqaddimah ilmu lughah ini, bahwasanya pengembangan ilmu lughah itu tidak lepas daripada beberapa tokoh ya. Penyusun dan tokoh ada yang mengatakan Mu'ad bin Al-Harra, Mu'ad bin Muslim Al-Harra, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jelas tidak lepas dari ide dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian tujuan awalnya untuk apa? Tentu menjaga kemurnian bahasa Arab dan memudahkan non-Arab untuk mempelajarinya. Ya, semakin meluasnya wilayah agama Islam dan hajat untuk memahami Quran dan Sunnah itu semakin tinggi juga. Mau nggak mau orang-orang non-Arab itu harus belajar bahasa Arab, ya, harus bisa memahami bahasa agamanya. Nah, makanya sumber acuan daripada ilmu sorof ini tentu adalah Quran, kemudian hadits Nabi, dan kalam al-Arab yang fasih seperti itu. Jadi Quran Sunnah dulu yang muncul, baru muncul teori belakangan. Mungkin secara praktis sudah ada sorof ini maupun nahwu ya, sebagaimana kita bahas. Tapi secara teoritis itu baru muncul setelah itu munculnya Quran dan Sunnah. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Rahasia mahir metode al-fahmu ba'dal hifzi. Nah, sorof ini ketika kita ingin memahami sorof, maka di sana ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ajarkan kepada peserta didik. Gimana caranya? Tahapan pertama yang paling awal adalah memoris. Menghafal al-hifz. Apa yang dihafal? Tentu yang pertama menghafal wazan-wazan fi'il. Ya, wazan-wazan fi'il mujarrad, fi'il mazi, fi'il thulathi mujarrad, fi'il thulathi mazid, fi'il rubai mujarrad, fi'il rubai mazid, itu dihafalkan. Hafal. Walaupun, dan ini cocok ya kalau misalkan untuk dasar seperti itu menghafal. Walaupun misalkan kita belajar di usia yang senja, usia yang dewasa, ya paling cocok memang paling awal untuk sorof itu adalah menghafal.
terserah dengan nada masing-masing seperti itu kan, makanya biasanya dinadakan seperti itu karena ini menghafal. Paham atau tidak paham, terutama misalkan bagi anak-anak usia SMP atau mungkin SD di akhir-akhir kalau misalkan yang ada, kalau SD jarang ya, atau mungkin ada di sebagian lembaga, tapi idealnya ya belajar sorof kalau di Indonesia itu ya usia-usia SMP dan itu cuma di pondok ya kan. Nah itu pertama yang ngafal. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan wa huwa fa'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan wa fa'alan. Fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa dan seterusnya ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun dan seterusnya. Artinya yang dihafalkan adalah wazan-wazannya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya. Fa'alat, kalau tasrif lughawi ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'al. Nah, dihafal. Kemudian setelah dihafal gimana? Tasrif. Nah ini. Langkah selanjutnya wazan sudah hafal, ditasrifkan. Membiasakan mengubah kata. Artinya kita mentasrifkan mauzun-mauzunnya. Misalkan fa'ala yaf'ulu, biasanya kalau contoh di amfilah tasrifnya apa? Nasara yansuru nasron. Wa mansuron fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur. La tansur mansurun mansurun minsurun. Kalau fa'ala yaf'alu, apa? Fatha yaftahu fathan. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun i'lam. Dan seterusnya. Ya. Misalkan fa'ala yufa'ilu, apa wazannya? Mauzunnya. Fa'ala ya. Nazzala yunazzilu tanzilan, tanzilatan, tanzalan, tinzalan, munazzalan, fahuwa munazzilun. Wa dhaka munazzalun, nazzil. Dan seterusnya. Artinya praktisnya dengan membiasakan mengubah kata, dan ini dimulai dari fi'il-fi'il yang sahih. Fi'il-fi'il yang sahih terlebih dahulu. Makanya kan kalau misalkan di amthilah tasfiyah di sana nanti ada fi'il mahmus, fi'il lafif mafruq, lafif makrun, fi'il mudha'af dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan yang sahih sudah, baru pindah yang di sana ada huruf illahnya plus di sini. Nah, terus di sini menganalisa aspek iklalnya. Nanti kalau yang baru ini yang huruf-huruf illah, fi'il-fi'il yang terkandung di dalamnya ada huruful illah dianalisis dalam i'lal. Jadi biasanya i'lal pun kalau di stigma itu di kuliah ada mata kuliah sendiri ya i'lal. Ya, dianalisis. Jadi supaya tahu misalkan. Ya. Kemudian kalau misalkan sudah paham nanti dikiaskan comparison, maksudnya apa? Membandingkan dengan kamus bahasa Arab. Terkadang gini ikhwah. Apa maksud dibandingkan itu gimana? Maksudnya kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang musta'mal, ada yang ghairu musta'mal. Walaupun misalkan di tasrifnya itu ada. Tasrifnya ada nih kata ini. Isim Allah atau isim zaman kaitan dengan suatu kata misalkan. Tetapi ya apakah dia terpakai di negara Arab atau tidak? Nah, itu tergantung nanti dengan kamus yang ada. Ya, misalkan kita tidak mengetahui bahasa Arabnya, misalkan bahasa Arabnya alat untuk memukul misalkan. Alat untuk raket misalkan, seperti raket kan memukul ya. Raket kan memukul. Memukul kan bahasa Arab daraba yadribu. Oh, alat untuk memukul apa? Midrabun. Midrab bener nggak midrab bahasa Arab artinya raket? Sini comparison. Apakah midrab itu benar artinya raket atau midrab itu palu atau apa? Nah, ini maksud dari kias, membandingkan dengan kamus bahasa Arab supaya makna yang kita tuju itu benar-benar apakah memang dipakai ataukah tidak. Dan ini, nah ini metode pesantren yang terbukti melahirkan banyak ulama. Dari hafalan, tasrifnya, di'ilal, baru dikomparasi seperti itu. Ya, dengan menguasai ilmu sorof, kita memegang kunci untuk mengetahui struktur kata sebelum dia menjadi sebuah kalimat. Ya, ini adalah langkah pertama untuk memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, dengan benar. Seperti itu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di sesi yang pertama ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan jenis-jenis
apa namanya tasrif atau penambahan nanti insyaallah. Kita akan bahas dengan linguistik umum insyaallah taala. Gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kita jeda, nanti masuk lagi di pukul 15.45 insyaallah taala. Gitu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, kita mulai kembali. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kaitan dengan al-amaliyah al-morfologiyah. Ya, proses morfologi. Ya, atau bisa kita katakan proses tasrif. Dari sisi yang akan kita bahas adalah dari sisi pembahasan ilmu tasrif itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan proses morfologis? Proses morfologis itu adalah cara membentuk atau cara pembentukan kata-kata dengan apa? Menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Tadi kan morfem ada 3 ya, morfem bebas, morfem terikat, dan morfem hur, zero, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita bedah, terutama yang tasrif yang tasrif, baik itu tasrif lughawi maupun tasrif istilahi, di sana ada beberapa bentuk proses morfologisnya. Artinya apa saja atau bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi, kalau misalkan kita lihat afiks dalam bahasa linguistiknya, afiksasi itu adalah imbuhan. Ya. Imbuhan adalah apa? Ya. Bentuk terikat yang apabila ditambahkan kata dasar atau bentuk dasar dapat merubah gramatikal. Dan ini banyak bentuknya. Nah, sebagai contoh di sini ada prefiks. Prefiks. Imbuhan kan banyak. Prefiks itu apa? Dalam bahasa Arab disebut dengan sawabik. Sawabik kalau misalkan kita lihat itu merupakan awalan kalau kita terjemahkan. Awalan. Kalau dalam bahasa kita ya misalkan ada sepeda, ada bersepeda. Nah, ini namanya prefiks, awalan. Ya. Awalan. Atau misalkan lambat, tambahkan jadi terlambat. Maka namanya prefiks. Dalam bahasa Arab gimana? Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu. Ya. Bentuk-bentuk yang itu merupakan tambahan atau awalan di awal. Apa bentuknya? Di sini ada beberapa ya. Contohnya ada isim maf'ul, maf'ulun. Ya, maf'ulun, tambahan apa? Awalannya huruf mim di situ. Ya, misalkan ma'lumun. Ma'lumun, maka di situ ada awalan huruf mim. Ini namanya sawabik. Atau isim makan misalkan. Isim makan apa? Maf'alun. Nah, masjidun. Nah, masjidun ini isim makan. Maka masjid itu merupakan mimnya itu merupakan awalan. Kemudian ada isim zaman mif'alun dan lain sebagainya. Ini contoh awalan. Ini kalau di isim ya. Kalau di fi'il gimana? Kalau yang di fi'il ya huruful mudharah yang 4 tadi. Ya, yaf'alu, taf'alu, naf'alu, af'alu. Nah, maka yaf'alu, af'alu, naf'alu, yaf'aluna.
Awalannya adalah huruful muthalah yang 4, apa saja, anaitu atau anita ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ini namanya awalan atau sawabik di fi'il. Nah, ini contoh apa? Sawabik. Ini tambahannya. Yang kedua, afiksasi masih imbuhan, tapi ini infix. Infix ini kalau misalkan kita terjemahkan sisipan. Nah, sisipan artinya ini disisipkan di tengah-tengah. Ya, contoh kalau dalam bahasa Indonesia banyak ya seperti apa? Getar jadi gigi, tambahkan di tengah jadi gerigi. Dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Nah, ziyadah ya, itu sisipan. Contoh dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arab misalkan isim fa'il, fa'ilun. Setelah fa'il ditambahkan alif di situ. Katibun. Maka alif ini namanya adalah ziyadah. Ya. Atau isim alah misalkan miftahun. Miftahun. Ini di isim ya. Miftahun. Maka selain ada awalan mim juga ada sisipan alif. Tahun. Seperti itu. Dan maf'ulun, ma'lumun, selain ada wawu di situ di tengah-tengah sisi huruf wawu. Kalau dalam fi'il gimana? Kalau dalam fi'il ya ini ada fa'ala dan tasydid. Fa'ala yufa'ilu atau fa'ala yufa'ilu. Nah, ini kan ada tambahan huruf alif seperti itu. Nah, ini ziyadah. Kemudian sufiks atau bisa kita lihat akhiran. Akhiran kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Lawahik. Ya. Lawahik. Contoh apa? Banyak di sini contohnya ada dalam apa? Ini di tasrif apa? Tasrif lughawi ya. Fa'ilani, fa'ilaini. Apalagi muslim ya, maf'uluna, maf'ulina di jamak ya. Yaf'aluna, yaf'alani. Ya, muslimatun kalau di isim. Kalau di fi'il ya. Kalau di fi'il ya tadi. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani. Ya, yaf'alna. Taf'alani, taf'aluna, taf'alina. If'alu, if'ala, if'ali. Nah, itu semuanya ada akhiran di situ. Nah, ini bentuk-bentuk lawahik. Apa? Bukan luwahik, lawahik. Ini akhiran. Iya. Apa lagi? Contohnya ada afiksasi konfiks. Konfiks, apa yang dimaksud dengan konfiks? Gabungan antara awalan dan apa? Akhiran ya. Antara awalan dan akhiran. Contoh tadi ya. 2 meja maktabani. Nah, ada tambahan. Di awal ada, di akhir juga ada. Ya. Masna'ani makra'ani. Contoh yang lain misalkan apa? Miftahani, miftahani, dan lain sebagainya. Kalau dalam fi'il ya tadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, yaf'alna, dan lain sebagainya. La taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, dan seterusnya. Nah, banyak ya bentuknya. Penambahan di awal, awalan, sisipan, akhiran, ataupun berdua, apa namanya, ini samaan ya. Konfiks tadi namanya ya. Baik. Ini bahasa linguistik makanya modifikasi internal. Maksudnya apa? Yang diganti hanya harokatnya, konsonannya. Kata nasoro tidak ada penambahan huruf, tapi vokalnya yang diubah. Nasoro itu fi'il apa namanya? Maklum ya, maklum atau aktif nasoro.
Nusiro, dia telah ditolong. Ini fi'il majhul. Hanya beda harokat saja sudah merubah makna. Ini bagian dari tasrif. Modifikasi internal. Kalau tadi internal, kalau ini tadi eksternal, ini internal. Ima dengan tambahan, awalan, sisipan, dan akhir. Nah, ini contoh sederhananya. Contoh sederhana. Kemudian proses ketiga, reduplikasi dan komposisi. Reduplikasi itu takkid kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa nahwunya ya. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia untuk jamak buku-buku, di Arab untuk penegasan, ya. Sedangkan buku-buku itu jamak. Tapi kalau ketika suatu kata itu diulang, itu takkid kalau dalam bahasa Arab. Bukan kitabun. Tapi apa? Sebagai takkid. Ja'a ustad. Itu takkid di sini kalau dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, ya, bukan sebagai jamak. Nah, kalau dalam bahasa kita ya ini juga bunyi ada bolak-balik, kocar kacir dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tarkib juga, idhofi, penggabungan dua kata, ya, Baitullah, Hajar Aswad dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari proses. Kemudian ada proses yang lainnya juga, yang ini apa namanya? Ada proses namanya an-nahad, pemendekan atau akronim. Akronim itu apa? Akronim itu ya, ketika dua proses pemendekan, pemenggalan bagian-bagian suatu kata sehingga menjadi sebuah bentuk singkat. Tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Ya, misalkan ya, bentuk ada namanya akronim lab. Lab itu apa? Laboratorium. Kemudian dok itu dokter. Itu kalau pemendekan. Itu kalau pemendekan seperti itu. Tapi di sana ada istilah apa? Contoh yang lain misalkan singkatan itu hanya mengambil huruf awal saja, MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini pemendekan. Ya, artinya huruf awal yang ditetapkan, atau contoh yang lain misalkan dalam bahasa Indonesia misalkan apa? Halaman misalkan HLM ya, ini halaman. Nah, pemendekan itu berbeda, atau misalkan bulan Oktober OKT. Nah, itu pemendekannya. Nah, pemendekan itu beda dengan nahad. Berbeda dengan akronim ya. Akronim itu apa? Kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian yang lain dan dilafalkan sebagai kata yang sesuai dengan kaidah fonetik bahasa yang bersangkutan. Ya, dan ini akronim banyak dalam bahasa Indonesia. Misalkan apa? Rudal, luruh kendali, akhirnya kan jadi kata tersendiri. Menjadi kata tersendiri. Misalkan apa? Cipika-cipiki, itu kan jadi kata tersendiri. Nah, dalam bahasa Arab pun dikenal istilah ini an-nahad. Ya. An-nahad itu secara bahasa artinya mengukir, memahat. Tapi kalau misalkan kita lihat ada istilah adalah membentuk suatu kata dari dua kata yang menunjukkan satu makna yang sama dari kata atau kalimat yang dipendekkan. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya yang an-nahad itu kalau misalkan yang lebih tepat kita terjemahkan adalah akronim. Bahasa Arab tidak mengenal adanya pemendekan atau singkatan, enggak ada. Contoh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim dinahadkan jadi basmalah. Yubasmilu mengucapkan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin jadi hamdala yuhamdilu hamdala itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kemudian misalkan sini apa? Sabahala mengucapkan subhanallah. Ini fi'il ya, bentuk fi'il ya. Atau contoh yang lain misalkan assalamualaikum jadikan fi'il jadi sam'ala yusam'ilu. Hayya 'ala itu merupakan pemendekan daripada akronim daripada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kalau fi'il. Kalau isim gimana? Abdus Syamsi jadi Absyami.
Ya, contohnya ya, contoh yang fi'il. Contoh yang lain misalkan dalam bahasa Arab banyak sebenarnya. Terus pembahasan selanjutnya membahas morfofonemik, perubahan bunyi, perubahan morfem dan proses penggabungan. Contoh sufiks al, tambahan atau awalan al, dikenal dalam bahasa Arab ada apa? Awalan ya, awalan al-qamariyah dan syamsiyah. Ya. Jadi ada dua ya, cara membacanya, ada yang dileburkan, ada yang tidak dileburkan. Ini berkaitan dengan pembacaan sebenarnya. Ya, pembacaan morfofonemik itu apa? Berubahnya wujud proses morfologis, imma itu awalan, afiksasi dan lain sebagainya. Ya, dalam bahasa Indonesia ini biasanya ada tambahkan me, tapi kalau dalam bahasa Arab itu al ya, karena itu saja. Sesuaikan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Baik, ini harus kita banyak-banyak. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini salah satu hal yang perlu Anda sampaikan. Istiqaq. Istiqaq atau ilmu sharaf ya. Istiqaq dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 jenis. Dalam bahasa Arab, istiqaq itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya. Maksudnya istiqaq itu apa? Memperoleh, mengambil atau istaqal kalimah minal kalimah, mengambil, mengasal kata dari kata yang lain, namanya istiqaq. Ilmu asal usul kata kalau bisa kita mudahkan seperti itu. Nah, ilmu istiqaq itu terbagi menjadi 3 lebih. Nah, yang kita pelajari selama ini termasuk istiqaq yang mana? Kita coba bedah ya. Yang pertama adalah istiqaq shaghir atau derivasi standar. Istiqaq shaghir itu gimana maksudnya? Istiqaq shaghir atau juga bisa dinamakan dengan istiqaq 'am, istiqaq asghar. Nah, ini proses pembentukan beberapa kata dari sebuah kata dasar dengan tetap memperhatikan kesamaan urutan morfem tetap. Ya, urutan morfem tetap. Seperti yang terdapat pada kata dasarnya. Misalkan contoh kata kataba lah. Kataba, kalau misalkan kita lihat urutan hurufnya itu kan ada kaf itu urutan pertama, ta itu urutan kedua, ba itu urutan ketiga. Nah, dari kata-kata ba ini nanti kita itu bisa membentuk berbagai kata. Ya, yang kata tersebut, kata-kata yang akan dibentuk tadi itu dibentuk dari ketiga huruf ini. Ya, dari kataba nanti menjadi katibun, nanti menjadi maktubun, menjadi maktabun, jadi yaktubu, aktubu, la taktub, dan lain sebagainya. Banyak. Ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan fa'ilun, walaupun misalkan di situ ada, atau katibun, walaupun misalkan di situ ada penambahan huruf alif, tetapi urutan huruf kaf itu selalu di depan, tak, kemudian diikuti dengan huruf ta, kemudian diakhiri dengan huruf ba. Atau contoh yang lain misalkan maktabun, maktabun, walaupun ada penambahan huruf mim di situ, ya, ada penambahan huruf mim di situ, tetapi kalau misalkan kita lihat urutan huruf aslinya, kaf, ta, dan ba itu selalu berurutan. Maktabun, kaf, ta, ba itu selalu berurutan. Tidak ada yang istilahnya, loncati lah istilahnya. Nah, ini istiqaq shaghir. Kalau misalkan dibentuk ke kata-kata yang lain pun juga sama. Ya. Miftahun, miftahun, fataha, fa selalu di depan, tak berikutnya kemudian diakhiri dengan huruf ha. Walaupun misalkan dari antara ketiga huruf ini ada huruf yang menjadi yang disisipi lah gitu. Nah, ini istiqaq shaghir. Ya, istiqaq shaghir.
pun ketika ditambahkan imma itu mazid biharfin wahidin biharfaini bithalatati ahrufin, mesti fa itu selalu sebelum ain dan ain itu selalu sebelum lamul fi'il. Dimanapun itu. Mau istaf'ala, if'awala, if'awwala, tafa'ala, dan lain sebagainya. If'alalla. Ya, semuanya urutannya fa itu mesti di depan. Imma itu ada awalannya, sisipannya, atau ada penambahan hurufnya. Ini namanya istiqaq kabir. Maka selama ini yang kita pelajari ini derivasi atau istiqaq yang shaghir. Selama ini di mata kuliah atau di mata pelajaran shorof. Nah, kemudian yang kedua ada istiqaq kabir atau akbar. Maksudnya gimana ini istiqaq akbar ini? Istiqaq akbar itu juga disebut dengan al-qalab al-lughawi. Al-qalab lughawi. Maksudnya gimana? Huwa ayyakuna baina kalimatain tanasubun fil lafzi wal ma'na duna tartibil huruf. Dua kata yang memiliki persamaan lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan hurufnya. Contoh di sini ada kata, ini dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesia ya. Contoh kata, misalkan gini. Jadi istiqaq kabir ini membentuk kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak-balikkan posisi huruf tetapnya. Misalkan fa'ala nanti diotak-atik itu. Fa bisa jadi di belakang, lam bisa jadi di depan, ain di tengah atau bagaimana. Yang penting diotak-atik urutannya. Contoh di sini kata hamida. Hamida terdiri dari huruf apa? Ha, mim, dan dal. Artinya apa? Hamidah itu. Nah, dari hamidah ini nanti bisa dibentuk menjadi kata yang lain, menjadi madaha. Menjadi madaha. Hamidah itu artinya apa? Memuji atau berterima kasih. Madaha juga berarti memuji. Nah, diotak-atik. Hamidah dan madaha. Urutannya beda kan? Walaupun sama-sama 3 jenis huruf yang sama. Tapi susunannya, tertibnya itu berbeda. Contoh yang lain misalkan kata apa ini? Qawala. Qala. Qala itu artinya berkata. Ya. Qala itu artinya berkata. Dan kalau misalkan kita kembalikan ya, ke makna ininya, ke huruf aslinya, itu qawala. Qawala. Qala itu berkata, artinya berkata itu apa? Maksud dari berkata itu isyarat gerakan yang mudah dari mulut, ada gerakan di mulut dan lidah, itu namanya berkata ya. Kemudian kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk yang lain, misalkan apa, jadi waqala, terjemahkan apa namanya, waqala itu mengangkat satu kaki dan satu kaki masih terpijak di bumi. Atau laqawa itu artinya apa? Laqawa itu di sini wajah miring. Kalau misalkan antum naik motor nggak pakai helm, kemudian apa namanya, naik motor kenceng motornya, kemudian ada angin menimpa wajah. Nah, angin yang menimpa wajah sehingga wajah itu bergerak, ini namanya laqawa atau laqwun. Kalau misalkan kita lihat di sini, antara qawala kemudian waqala dan laqwun ini memiliki satu makna yang saling berhubungan, itu sama-sama bergerak. Kalau qala itu yang geraknya mulut dan lidah, kalau apa tadi waqala ini kalau misalkan kita ngangkat kaki kan juga kakinya otomatis bergerak. Nah, kalau laqwun tadi kan wajah yang bergerak karena angin. Kemudian juga ada kata laqiyah yang mirip-mirip juga. Laqiyah itu artinya apa? Bertemu. Kalau bertemu gerak enggak? Mau bertemu orang otomatis gerak. Nah, ini namanya istiqaq kabir. Istiqaq kabir. Kemudian ada istiqaq akbar. Istiqaq akbar itu gimana misalkan? Istiqaq akbar itu juga bisa disebut dengan al-ibdal. Ibdal itu maksudnya apa?
menukar huruf sebuah kata dengan huruf yang lain yang mirip dari sisi apa? Dari sisi makhrajnya, ya, dan cara mengucapkannya sehingga lebih mudah diucapkan. Contohnya di sini kata apa ini? Koma. Koma itu aslinya adalah qawama. Ya. Kemudian orang Arab itu sulit ngomong qawama sehingga huruf wawunya diganti dengan huruf ilah yang lain dengan qoma. Contoh yang lain apa ini? Sirot dari zirot di sebagian lahjah ya mungkin. Kemudian contoh misalkan huruf itta'a, itta'a, hamzah, dal, ta'in, alif lazimah. Itta'a, kemudian berubah jadi itta'a. Nah ini namanya ibdal. Ya, namanya adalah ibdal. Nah ini diantara bentuk-bentuk istiqaq. Bentuk-bentuk istiqaq dan pembahasan mengenai istiqaq kabir maupun istiqaq yang akbar itu di pembahasan fikih lughah dibahas itu. Adapun di mata pelajaran atau di materi berkaitan dengan shorof itu hanya membahas berkaitan dengan istiqaq shagir saja seperti itu. Ya. Makanya salah satu dulu ketika orang itu mau menemukan sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi ciri khas bahasa Smith ya. Bahasa Arab secara khusus. Jadi ketika suatu kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari terdiri dari huruf-huruf yang sama walaupun secara urutannya itu berbeda, mesti di sana ada hal yang saling berhubungan dari sisi maknanya walaupun itu berhubungannya perlu digaduk-gadukkan gitu loh. Contoh dalam bahasa Arab ini difikir sampai pembahasan jika ada contoh kata qoto'a. Qoto'a kan apa? Memotong. Memotong jelas ya. Kita memotong itu artinya memisahkan dua hal yang awalnya satu. Contoh yang lain misalkan apa? Qotofa. Qotofa itu apa? Qotofa itu memetik. Memetik bunga misalkan. Ketika kita memetik bunga tentu itu kan artinya ada terpisah di situ. Suatu suatu bunga misalkan ada bunga yang awalnya satu dipetik kan misah otomatis. Ya, dua hal jadi dua seperti itu. Contoh yang lain air hujan. Air hujan, rintikan hujan lupa anak-anak bahasa Arabnya. Contoh yang lain misalkan apa ya? Masih banyak sebenarnya. Nanti kita cari insya Allah. Nah ini artinya dalam bahasa Arab itu seperti itu ya. Jadi ketika suatu huruf atau fi'il lah yang terdiri dari 3 huruf yang itu masih hurufnya itu sama, walaupun urutannya berbeda, mesti di sana ada kesinambungan makna. Makanya dulu kalau orang buat kamus, ya dulu ingin menemukan sebuah kata, maka mereka itu otak-atik gaduk. Ada 3 huruf misalkan. Ada 3 huruf, contoh tadi madaha. Madaha nanti otak-atik, dal yang di depan, sampai nanti ada berapa kemungkinan? 3 kali 3 berapa? 9. Berarti otomatis itu nanti ada 9 kata dari susunan dari kata madaha tadi. Ada 9 kata baru. Nah nanti 9 kata baru ini nanti seleksi mana yang mempunyai makna yang musta'mal atau
mana yang tidak dipakai. Nanti terseleksi sendiri. Sehingga nanti dimasukkan ke kamus. Dulu orang buat kata itu seperti itu salah satu. Nah, ini istiqomah ya, salah satu penyebab mengapa bahasa Arab itu sangat kaya, kosakatanya sampai 12 juta ya. Baik. Makanya di sini bahasa Arab memiliki sistem pembentukan kata yang variatif, bisa insersi, derivasi, dan modifikasi internal. Artinya, dan sistem istiqomah pun memungkinkan satu akar kata melahirkan puluhan istilah kata yang presisi seperti itu. Ya, jadi alasan ya mengapa bahasa Arab memiliki salah satu kosakata terbanyak di dunia, sebuah arsitektur makna yang kokoh dan luas. Itu ya, ini pembahasan sorof sudah kita selesaikan. Ya, ini hanya kulitnya saja, menyelami lebih dalam materi-materi berkaitan dengan materi sorof seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, di kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi karena ini ada jeda puasa Ramadan, nanti insya Allah kita lanjutkan di materi berikutnya, di materi berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan ba'dal Id insya Allah ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Kita teruskan nanti di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan.